Pertama-tama, mari kita telaah realitas dunia bisnis di era digital ini. Di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian pasar, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya bisa memulai usaha dengan modal yang minim? Pertanyaan ini memunculkan keinginan untuk mencari solusi praktis namun inovatif, yang tidak hanya mengandalkan modal besar, tetapi juga strategi cerdas dan kreativitas yang mendalam. Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi kita untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Setiap ide bisnis yang akan dibahas merupakan cerminan dari tren terkini, teknologi yang berkembang, dan semangat kewirausahaan yang tangguh. Di sini kami mengajak penonton untuk berpikir kritis, mengasah kreativitas, dan menyelami setiap peluang dengan hati-hati. Memastikan setiap langkah diambil dengan strategi dan perencanaan yang matang. Jadi, sebelum memasuki inti pembahasan, kita perlu menyadari bahwa sukses dalam berbisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh, berinovasi secara berkelanjutan, dan memiliki mentalitas yang siap menghadapi resiko. Dengan kerangka berpikir ini, mari kita jelajahi 10 ide bisnis modal kecil yang bisa membuka jalan menuju kesuksesan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ide bisnis modal kecil yang bisa membuat kamu jadi sukses yang pertama, yaitu adalah bisnis dropshipping. Bisnis dropshipping merupakan salah satu model usaha yang memungkinkan kamu memulai penjualan tanpa harus menyimpan stok barang secara fisik. Dalam sistem ini, kamu bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pelanggan dengan pemasok, sehingga modal yang dibutuhkan jauh lebih minim. Apakah kamu siap memanfaatkan teknologi untuk mengurangi resiko inventaris dan kerugian finansial? Model bisnis dropshipping mengajarkan kita tentang efisiensi operasional, di mana kamu hanya perlu fokus pada pemasaran dan layanan pelanggan. Ini adalah contoh nyata bagaimana bisnis modern dapat dijalankan dengan pendekatan digital, mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Hal ini juga membuka kesempatan bagi para pemula untuk belajar tentang e-commerce dan pemasaran online secara langsung. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah bagaimana memilih pemasok yang terpercaya dan menjaga kualitas produk. Dalam hal ini, riset dan kerjasama strategis menjadi kunci utama. Kamu harus memastikan bahwa setiap mitra bisnis memiliki reputasi yang baik dan mampu memenuhi permintaan pasar secara konsisten. Selain itu, dropshipping mendorong kita untuk mengasah kemampuan analisis pasar. Kamu perlu memahami tren pembelian dan perilaku konsumen, serta menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan dinamika pasar. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang cepat jika terjadi perubahan dalam permintaan. Akhirnya, jangan lupa untuk terus mengasah keterampilan digital marketing, karena itulah jantung dari keberhasilan dropshipping. Melalui pemanfaatan media sosial, SEO, dan iklan digital, kamu dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan mengoptimalkan potensi keuntungan dari bisnis ini. Kemudian ide yang kedua adalah jasa desain grafis freelance. Jasa desain grafis freelance adalah salah satu bisnis modal kecil yang sangat relevan di era digital. Dengan perkembangan media sosial dan kebutuhan branding yang semakin tinggi, desain grafis telah menjadi alat penting dalam komunikasi visual. Apakah kamu memiliki kreativitas dan keahlian dalam menciptakan karya yang dapat mengubah tampilan sebuah merek? Peluang dalam jasa desain grafis tidak hanya terbatas pada pembuatan logo, tetapi juga mencakup desain untuk konten digital, poster, dan materi promosi. Di sini setiap proyek adalah tantangan kreatif yang mengasah kemampuan estetika dan teknis. Melalui pendekatan yang sistematis, kamu dapat membangun portofolio yang menarik dan meraih kepercayaan klien. Pertanyaan penting yang harus dihadapi adalah bagaimana cara mempertahankan konsistensi dan keunikan dalam setiap desain. Jawabannya terletak pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan klien serta kemampuan untuk berinovasi dalam setiap karya. Keterbukaan terhadap kritik dan pembelajaran terus-menerus juga sangat esensial dalam proses ini.
Strategi pemasaran bagi seorang desainer freelance harus melibatkan pemanfaatan platform digital dan media sosial. Di sini, membangun jaringan dan kolaborasi dengan komunitas kreatif dapat membuka peluang baru serta meningkatkan exposure terhadap karya-karya terbaikmu. Keterlibatan aktif dalam komunitas desain juga bisa menjadi sumber inspirasi dan peningkatan skill. Akhirnya, untuk sukses dalam bisnis ini, kamu harus memiliki mindset yang siap untuk terus beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi. Kualitas, kreativitas, dan kecepatan dalam berinovasi akan menjadi faktor pembeda yang membuat jasa desain grafis freelance kamu bersinar di tengah persaingan yang semakin ketat. Kemudian ide yang ketiga adalah affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan salah satu model bisnis yang memungkinkan kamu mendapatkan penghasilan dari merekomendasikan produk atau jasa orang lain. Konsep dasar affiliate marketing sangat menarik karena tidak memerlukan modal besar, hanya keterampilan pemasaran dan pemahaman tentang audiens target. Bisakah kamu mengoptimalkan jaringan dan kepercayaan yang telah kamu bangun? Dalam affiliate marketing, kunci sukses terletak pada kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan audiens serta memilih produk yang benar-benar relevan dan berkualitas. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan adalah, apakah produk yang direkomendasikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi konsumen? Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas dirimu sebagai afiliator. Selanjutnya, kamu harus memahami cara kerja algoritma platform digital dan memanfaatkannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Penggunaan SEO, content marketing, dan media sosial merupakan strategi utama yang dapat mengoptimalkan performa affiliate marketing. Riset yang mendalam dan analisis data akan membantu kamu menyesuaikan strategi secara tepat. Selain itu, transparansi dalam menyampaikan ulasan produk atau jasa akan meningkatkan kepercayaan audiens. Jangan ragu untuk menyampaikan kekurangan dan kelebihan secara objektif. Ini merupakan pendekatan kritis yang dapat mendorong audiens untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pendekatan ini juga membantu membangun reputasi yang solid di dunia digital. Akhirnya, affiliate marketing mengajarkan kita tentang pentingnya diversifikasi sumber penghasilan. Dengan tidak hanya bergantung pada satu produk atau platform, kamu dapat menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil dan tahan banting terhadap fluktuasi pasar yang tak terduga. Kemudian, ide yang keempat adalah reseller produk digital. Bisnis reseller produk digital menawarkan peluang besar tanpa harus menangani stok fisik. Produk-produk seperti e-book, software, atau kursus online dapat dijual ulang dengan margin yang menguntungkan. Di era digital, peluang ini semakin diminati karena fleksibilitas dan efisiensinya. Apakah kamu siap untuk mengubah pengetahuan menjadi keuntungan? Reseller produk digital membutuhkan strategi pemasaran yang cerdas dan pemahaman mendalam tentang target pasar. Kamu perlu melakukan riset untuk memilih produk yang tidak hanya populer tetapi juga berkualitas. Dengan pendekatan skeptis, pertanyakan setiap detail produk dan pastikan bahwa apa yang kamu jual benar-benar memberikan manfaat. Selanjutnya, membangun hubungan dengan penyedia produk adalah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan usaha. Kolaborasi yang erat akan memudahkan kamu dalam mendapatkan dukungan, update produk, dan insentif khusus yang dapat meningkatkan daya saing bisnismu. Pertanyaan strategis yang harus kamu tanyakan adalah, bagaimana cara memaksimalkan kerjasama ini untuk keuntungan bersama? Selain itu, optimalkan penggunaan platform digital untuk menjangkau audiens secara luas. Penggunaan website, media sosial, dan marketplace digital adalah senjata utama untuk memperluas jangkauan pemasaran. Keterampilan dalam digital marketing akan menjadi aset utama dalam mengembangkan bisnis reseller produk digital. Akhirnya, selalu evaluasi dan analisis performa penjualan secara rutin. Dengan data yang akurat, kamu dapat mengidentifikasi tren, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan menyesuaikan portofolio produk agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.
Kemudian ide bisnis modal kecil yang bisa membuat kamu jadi sukses yang kelima adalah bisnis makanan ringan atau kuliner kecil. Bisnis makanan ringan atau kuliner kecil adalah salah satu ide usaha yang tak lekang oleh waktu. Modal yang relatif kecil dan kreativitas dalam inovasi, rasa, serta penyajian menjadikannya peluang yang menjanjikan. Apakah kamu siap menggali potensi kuliner lokal dan mengubahnya menjadi bisnis yang mendunia? Dalam bisnis kuliner kecil, inovasi produk sangat krusial. Setiap varian makanan harus mampu menarik perhatian pelanggan, sekaligus mempertahankan rasa yang konsisten. Di sini pertanyaan kritis yang muncul adalah bagaimana menciptakan produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga unik dan inovatif. Pendekatan ini akan menjadi kunci untuk membedakan usahamu dari yang lain. Pemasaran yang tepat juga memainkan peran penting dalam mengembangkan bisnis kuliner. Manfaatkan media sosial, kemasan yang menarik, dan storytelling dalam setiap produk untuk menciptakan koneksi emosional dengan pelanggan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Selain itu, kelola operasional dengan efisien agar modal yang kamu keluarkan dapat dimaksimalkan. Perhatikan manajemen bahan baku, efisiensi tenaga kerja, dan strategi distribusi yang optimal. Evaluasi berkala terhadap performa bisnis juga penting untuk mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu mendengarkan umpan balik dari pelanggan. Kritik dan saran merupakan bahan bakar untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan terbuka dan evaluasi yang kritis, bisnis makanan ringan atau kuliner kecilmu dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kemudian ide yang keenam adalah jasa freelance penulisan konten. Jasa freelance penulisan konten adalah pilihan ideal bagi kamu yang memiliki bakat dalam menulis dan mampu mengolah kata menjadi karya yang menginspirasi. Di era informasi ini, konten berkualitas menjadi kebutuhan utama bagi banyak bisnis dan individu. Apakah kamu siap untuk memanfaatkan kekuatan kata-kata dalam menggerakkan dunia digital? Penulisan konten tidak hanya membutuhkan kreativitas, tetapi juga ketelitian dan kemampuan riset yang mendalam. Setiap tulisan harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, sambil mengedukasi dan menginspirasi pembacanya. Pertanyaan yang perlu kamu renungkan adalah bagaimana menyusun kata-kata agar tidak hanya informatif, tetapi juga menggugah. Untuk mengembangkan jasa penulisan konten, kamu harus menguasai berbagai teknik penulisan dan memahami tren SEO yang terus berkembang. Penggunaan kata kunci yang tepat, struktur tulisan yang rapi, dan gaya bahasa yang sesuai dengan audiens adalah faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan visibilitas tulisanmu di dunia maya. Kolaborasi dengan berbagai platform digital juga akan memperluas jangkauan jasa kamu. Mulailah dengan membuat blog pribadi, bergabung dengan komunitas penulis, dan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan karya-karya terbaikmu. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membangun reputasi sebagai penulis konten profesional. Akhirnya, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berinovasi. Dunia digital terus berubah, dan untuk tetap relevan, kamu harus mampu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan tren dan teknologi. Keterbukaan terhadap umpan balik dan pembaruan keterampilan adalah kunci untuk mempertahankan kualitas dan kredibilitas dalam bisnis penulisan konten. Kemudian ide yang ketujuh adalah bisnis kerajinan tangan online. Bisnis kerajinan tangan online memberikan peluang bagi para kreatif untuk menjadikan karya seni mereka sebagai sumber penghasilan yang stabil. Modal yang diperlukan relatif kecil, namun kreativitas dan inovasi adalah modal utama yang harus dimiliki. Apakah kamu siap untuk mengubah hobi menjadi bisnis yang menguntungkan? Di era digital, pemasaran produk kerajinan tangan semakin mudah melalui platform e-commerce dan media sosial. Membangun brand yang kuat melalui cerita di balik setiap karya akan meningkatkan nilai jual produk kamu. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah, apa yang membuat setiap karya unik dan memiliki nilai emosional bagi pembeli?
Kunci sukses dalam bisnis ini terletak pada kemampuan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan produk dengan tren pasar. Riset pasar secara mendalam dan umpan balik pelanggan adalah komponen penting yang dapat membantu kamu dalam menyempurnakan produk kerajinan tangan. Pendekatan kritis terhadap setiap proses produksi juga akan meningkatkan kualitas produk akhir. Selain itu, efisiensi dalam manajemen waktu dan sumber daya menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan keuntungan. Menggunakan platform digital untuk promosi dan penjualan bukan hanya membuka pasar lokal, tetapi juga global. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Akhirnya, konsistensi dalam branding dan layanan pelanggan akan membedakan bisnismu dari pesaing. Bangun komunitas yang solid melalui interaksi di media sosial dan event-event kreatif. Dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada inovasi, bisnis kerajinan tangan online dapat menjadi salah satu sumber pendekatan yang berkelanjutan dan menginspirasi. Kemudian ide yang ke-8 adalah bisnis print on demand. Print on demand merupakan model bisnis yang memungkinkan kamu mencetak produk seperti kaos, mug, dan aksesoris dengan desain unik tanpa harus menyimpan stok barang. Ini adalah peluang emas bagi mereka yang memiliki kreativitas dan ingin menjalankan usaha dengan resiko minimal. Apakah kamu siap untuk mengekspresikan kreativitas melalui produk-produk custom yang menarik? Konsep print on demand memberikan fleksibilitas tinggi, di mana kamu bisa bereksperimen dengan berbagai desain sesuai tren pasar. Pendekatan ini mendorong kita untuk selalu berpikir kreatif dan kritis terhadap preferensi konsumen. Pertanyaan penting yang harus kamu tanyakan adalah bagaimana desain yang dihasilkan dapat mencerminkan identitas dan keunikan merek. Selain kreativitas, integritas teknologi menjadi faktor utama dalam menjalankan bisnis print on demand. Pemilihan platform digital yang tepat dan kerjasama dengan penyedia jasa cetak berkualitas akan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar dan ekspektasi pasar. Riset mendalam dan evaluasi berkala sangat diperlukan untuk mempertahankan kualitas. Pemasaran digital juga memegang peranan penting dalam mengembangkan bisnis ini. Manfaatkan media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan kampanye iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Setiap strategi pemasaran harus didasari oleh analisis data yang akurat agar hasilnya maksimal dan sesuai target. Kemudian ide yang ke-9 adalah jasa konsultasi digital marketing. Di era digital saat ini, pengetahuan dan strategi pemasaran online menjadi aset yang sangat berharga. Jasa konsultasi digital marketing menawarkan kesempatan bagi para ahli untuk berbagi pengetahuan dan membantu bisnis lain mencapai potensi maksimal. Apakah kamu memiliki wawasan mendalam tentang tren digital dan siap menjadi katalisator perubahan bagi perusahaan lain? Dalam memberikan konsultasi, pendekatan yang analitis dan kritis sangat diperlukan. Kamu harus mampu menguraikan strategi pemasaran secara sistematis, mulai dari analisis pasar hingga evaluasi hasil kampanye. Pertanyaan mendasar yang harus kamu ajukan adalah bagaimana strategi ini dapat mengoptimalkan engagement dan konversi dengan biaya yang efektif. Komunikasi yang jelas dan edukatif adalah kunci dalam jasa konsultasi. Setiap sesi harus disusun dengan struktur yang rapi, menyajikan data dan insight yang dapat diukur. Pendekatan ini akan meningkatkan kepercayaan klien dan membangun reputasi sebagai ahli digital marketing yang kredibel. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi terbaru merupakan syarat utama dalam bisnis konsultasi digital marketing. Kamu harus selalu mengikuti perkembangan algoritma, tren performa, dan teknik pemasaran yang inovatif. Dengan pemetaan pemikiran yang matang, kamu dapat menawarkan solusi yang relevan dan up-to-date bagi setiap klien. Akhirnya, evaluasi berkelanjutan terhadap setiap strategi yang diterapkan adalah langkah yang tak boleh diabaikan.
Dengan feedback yang konstruktif dan analisis mendalam, kamu dapat terus menyempurnakan pendekatan konsultasi sehingga hasil yang diperoleh selalu optimal dan memberikan dampak signifikan bagi perkembangan bisnis klien. Kemudian, ide bisnis modal kecil yang bisa membuat kamu jadi sukses yang terakhir atau yang ke-10 adalah bisnis edukasi online atau kursus digital. Bisnis edukasi online atau kursus digital menawarkan peluang besar dalam era pembelajaran jarak jauh. Modal yang dibutuhkan tidak besar, namun nilai yang ditawarkan berupa pengetahuan dan keterampilan memiliki dampak yang luar biasa bagi para peserta. Apakah kamu siap untuk berbagi ilmu dan membuka pintu kesuksesan melalui platform digital? Membangun kursus digital memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari kurikulum yang terstruktur hingga metode pengajaran yang interaktif. Pertanyaan yang harus kamu renungkan adalah, bagaimana cara menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami? Dengan pendekatan skeptis, evaluasi setiap metode pengajaran agar mampu memenuhi standar edukasi yang tinggi. Kunci utama dari bisnis edukasi online adalah kualitas konten dan interaksi yang mendalam antara pengajar dan peserta. Penggunaan teknologi seperti video, webinar, dan forum diskusi dapat meningkatkan pengalaman belajar secara signifikan. Setiap elemen harus dirancang untuk merangsang pemikiran kritis dan mendorong partisipasi aktif dari para peserta. Pemasaran kursus digital juga memegang peranan penting dalam kesuksesan bisnis ini. Manfaatkan media sosial, testimonial, dan strategi konten marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Analisis tren dan kebutuhan pasar secara berkala akan membantu kamu menyesuaikan materi kursus agar tetap relevan dan diminati. Akhirnya, inovasi dan evaluasi berkelanjutan adalah kunci agar bisnis edukasi online tetap kompetitif. Teruslah mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memperkaya materi kursus, sehingga setiap peserta mendapatkan nilai tambah yang nyata. Dengan pondasi yang kuat dan strategi yang terukur, kursus digital kamu dapat menjadi sumber inspirasi dan transformasi bagi banyak orang. Jadi, mari kita renungkan kembali bahwa setiap peluang yang ada merupakan cermin dari kreativitas dan ketekunan. Di tengah tantangan dan dinamika pasar yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan berpikir kritis adalah kunci utama yang harus selalu diasah. Setiap ide yang telah disampaikan bukan hanya sebagai langkah awal, melainkan sebagai pondasi untuk membangun kesuksesan yang berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa perjalanan bisnis tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana kegagalan dan rintangan akan menguji ketahanan mental, serta strategi yang telah dirancang. Namun, justru melalui pengalaman tersebut, kita belajar untuk memperbaiki kesalahan dan menemukan inovasi baru. Pertanyaan kritis dan evaluasi berkelanjutan merupakan alat yang akan menuntun kita untuk terus tumbuh dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Di samping itu, keberhasilan bukan semata-mata diukur dari keuntungan finansial, melainkan juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Setiap langkah yang diambil harus dilandasi oleh nilai-nilai integritas, etika, dan komitmen untuk memberikan solusi yang bermanfaat. Dengan semangat inovatif dan keberanian untuk mengambil resiko, setiap individu memiliki potensi untuk merubah keterbatasan modal menjadi peluang emas yang nyata. Akhirnya, mari kita jadikan setiap ide yang telah dipaparkan sebagai titik awal untuk memulai perjalanan menuju impian besar. Selalu pertanyakan, evaluasi, dan kembangkan strategi dengan wawasan yang mendalam serta pendekatan skeptis yang konstruktif. Semoga penutup ini tidak hanya menjadi rangkuman, tetapi juga pemicu semangat baru dalam mengejar kesuksesan yang lebih tinggi. Teruslah berinovasi, belajar, dan berani bermimpi, karena di tangan kita masa depan bisnis yang gemilang menanti. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.